Kami sampai catat, jadi hantu set daerah itu apa aja? Iya. Kadang dengan bentuk yang sama namanya beda-beda. Benar, tapi katanya tuh anjing ada yang beneran, ada yang enggak. Katanya. Nyampur yang goib sama yang nyata. Hikmah apa yang didapat dari perjalanan yang begitu panjang ini? Kau apa? Kalau hikmah yang paling ku dapat tuh tentang standar kebahagiaan sih. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Oke, selamat datang di Poros Kalimantan edisi kali ini, dan kali ini ada tamu yang bagi kita spesial banget. Ini suatu penghargaan karena kan benar-benar singgah di Banjarbaru. Selamat datang dulu untuk Ko John dan Ciriana Jajago. Jajago, jalan-jalan gokil gitu ya. Benar Iya. sekali. Benar, dan ini udah hari keberapa nih jadinya? Kalau di Banjarbarunya hari keberapa nih? 1 minggu, hari ke-7. Ya, ini hari ke-7. Tapi sebelum sampai sini udah kemana aja kok? Ya, Kalimantan mana dulu nih? Mulai dulu deh, kita mulai dari nol dulu deh. Oh, karena panjang. kan ini kok Jun juga ini dari Kalimantan Barat. Ya. Ya, domisili di sana. Nah. Start point di sana itu gimana? Start point di Kalimantan Barat memang benar. Oke, berarti setelah itu ke Pulau Jawa, kamu sudah Sumbawa. Kita lebih backpacker, kan kita awal backpacker dulu. Oh, jadi gitu. dari kita Kalimantan Barat, kita tes Kalbar dulu nih, antar kota. Oh, oke. Tapi antar kota selesai, kita coba pergi lebih jauh. Itu kita ke Natuna langsung. Langsung Natuna. Natuna kan menyeberangi samudra kan. Iya, betul. Habis Natuna selesai, baru kita coba ke Bali ya Beb ya. Iya, Bali, Lombok. Kita Bali. Awalnya Bali mau coba kan, berarti Natuna coba seminggu, udah berhasil. Kita Bali mau coba sebulan. Oke. Berhasil. Ya udah kita extend ke Lombok, Lombok extendnya 8 bulan. Jadi pasti totalin udah habis tahun. Lombok, Bali, Sumbawa sampai kita mau nyebrang Labuan Bajo. Cuman cancel karena lagi apa namanya itu? PPKM. PPKM. Oh iya, di era pandemi. Nah, pasca Covid. Jadi kita kembali lagi ke Kalimantan. Oke. Lalu kita camper van. Oh gitu prosesnya ya, jadi Ya. udah ya dari luar beberapa backpackeran ya. Betul. Oke, nah setelah balik ke Kalbar terus bikin camper van, lalu mulailah lagi Mulai jalan lagi. Start dari Kalbar. start dari Kalbar kembali. Nah. Oke, dan disitulah mulai viralnya. Viral. Ada di beberapa muncul di timeline, muncul di beberapa media juga bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang Muncul ya? Iya, aku Muncul lihat. di YouTube Anda? Muncul, iya. Mungkin karena dia satu tema dengan travel yang lain kayaknya. Dia disarankan oleh Masnya sering nonton travel. Yes. Oh. Jadi disarankan. Berarti masuk akal. Wow. Disarankan oleh YouTube. Iya, Karena iya. banyak yang saya tonton yang kayak camping, naik gunung apa, dan masuk video kalian kayak apa? Oh, di pasangan suami istri Jokmeo. nih. Ya udah, aku tahu kan, tahu udah ditonton. Sampai akhirnya, oh orangnya lagi di Kalimantan Selatan gitu. Oh deket nih, deket gitu. Oke, aku cerita sedikit dulu bahwa aku ketemu mereka itu dengan tidak disangka bahwa di depan lift. Di depan lift lihat, nah ya ada kita langsung lah ini bersepakat untuk main-main studio. Oke. Nah, lanjut ke camper van. Camper van. Camper van itu aku lihat di konten bahwa Kojon tuh bikin banyak sekali part-part. Benar sekali Bapak. Dalam jangka berapa waktu itu selesai? Hampir setahun. Iya. 3 bulan riset, bikin dia punya blueprint, bikin sketsanya, 8 bulan untuk eksekusi. Setahun kurang lebih. Menghabiskan berapa uang? Nah, lumayan Pak. Kalau kita bikin sendiri, kemarin kita punya total hitungan tuh 160 juta. Itu di luar bantuan orang. Kan ada yang bantu kita tuh aki, ada yang bantu untuk kipas, ada bantu banyak. Kalau kita tanpa bantuan tuh mungkin bisa habis 180-an. Oke, itu termasuk bahan. Maksudnya bahan yang isi mobil Di tol, luar. Di luar bang. Itu hanya murni barang interior camper. doang. Oke. Di luar body mobil Di luar yang body karosseri, mobilnya. di luar mobil sendiri. Kemarin ada yang jual camper van siap pakai, itu jadi, baru. Ya, jadi kan kamu ini bekas tuh, mobil bekas. Yang baru tuh Isuzu, dia jual dengan harga 750 juta. 750 juta siap. Luar Harga biasa. pajero lah. Terlalu mahal tak jadi. Jadi ya kita buat apa adanya. Jadi dari situlah, wah udah kita bikin kayak gitu. Benar. Murah meriah cihuy Pak. Murah cihoy. Jadi bisa menghemat uang juga kan dibandingkan yang udah jadi dengan harga segitu. Oke, Van. Selesainya di tahun 2022 akhir ya? 2. Kemarin 2022. Ya, tahun lalu ya. Sekitar bulan Agustus kayaknya. Ya. Oh, di situ juga lah yang mulai perjalanan start. Ya, start. Nah, aku melihat bahwa ini benar-benar terkonsep dengan matang ketika kontennya udah kayak layar TV lah. Layar tayang. Jadi apa aja kok yang
Anda siapkan atau Anda lakukan termasuk drone. Gear-nya. Heeh. Jadi itu kayak evolusi. Oke. Jadi di awal kita pokoknya pakai HP doang. Habis HP kita mulai beli kayak GoPro-GoProan. Habis GoPro tuh kita mulai beli gimbal. Itu dia pelan-pelan tep sampai sekarang gitu loh. Oke. Jadi itu dia cicil dikit-dikit. Saya kalau kita langsung uangnya nggak ada. Jadi pelan-pelan. Jadi nambah lagi, ada beberapa pendapatan nambah lagi. Benar sekali. 2022, 2023, cepat juga kan, cepat banget. 3 Sekarang tahun. udah ada subscriber berapa? Subscriber 300 berapa sekarang? 300.000 nambah. 20-an. Udah sampai ke 10 ya? 320 udah ya? Itu baru yang di kemarin Kalteng nggak? Banyak Kalteng gimana? Maksudnya yang nambah 300.000-nya pasti yang di Kalteng kemarin atau gimana? Dia tiap provinsi itu nambahnya lumayan. Selalu ya, berarti gratis. Nice banget. Semoga dia terus naik dan iya lah, benar. Nah, aku menyinggungnya bahwa pasangan suami istri yang melakukan apa aku bilangnya perjalanan keliling dunia atau keliling Indonesia itu kan udah banyak nih. Aku riset juga artikel-artikel. Ada yang pernah pakai Fortuner, dia pakai plat B tuh keliling dunia. Bisa juga ada. Ada yang pakai motor apa. Benar. Cuma tidak semua yang rapi mengkontenkannya. Nah, itu tadi. Yang rapi membuatnya dalam sebuah episode di YouTube. Nah, ini di pasangan inilah yang aku dapat. Wah, ini keren nih, cerdas. Terima kasih Bapak. Iya, mantap banget. Kontennya rapi, nggak asal maksudku. Ya, di balik Anda nonton ada keringat dan air mata. Betul. Nah, yang edit siapa? Editor siapa? Saya. Langsung Anda ya. Langsung. Ada yang ngambil footage, ada yang edit juga. Biasanya berapa lama untuk satu episode itu? Mau mati Pak. Oh. Ya ini pas saya ketemu Anda ini, saya baru selesai ngedit video. Oh gitu. Lagi ngedit dan kemudian nanti selesai sesi ini nyambung lah. Lagi. Lanjut lah. Satu video saya butuh 14 jam pengerjaan. Oke. Nice. Satu video doang. Berarti itu di luar take-nya. Iya. Nah, untuk ngumpulinnya itu butuh sekitar semingguan, 4 hari 5 hari. 4 hari sampai Contoh kayak Banjarbaru ini, Banjarbaru kan. Saya untuk satu video 30 menit, saya butuh seminggu. 4 hari take video, sekitar 2-3 hari itu untuk ngedit. Seminggu tuh full. Jadi saya habis udah happy itu di konten kan, langsung pulang ini bukan happy ini. Udah ini ya daily lah aktivitas kan. Dan itu juga mengerjakan saat di perjalanan kayak di. Ya kita habis selesai dari aktivitas malamnya, contoh kayak perfect nih, kayak perfect dan nyantai. Nah kita udah mulai cicil ngedit, cicil. Ya. Itu satu konten tuh butuh seminggu. Sekarat bikinnya Pak, dan untungnya berarti Banjarbaru ini ada episodenya ya? Satu doang. Bayangkan kita keliling semingguan. Ya udah kemana aja sampai di Banjarbaru? Katanya udah ke Tahura juga ya? Tahura ya. Tahura juga nice lah. Terus pergi ke Pulau Pinus. Pulau Pinus. Kita banyak nggak tahu. Jadi biasa kami contoh kayak sekarang kan habis ini kita mau ke Balikpapan. Kita nggak ada jadwal. Jadi kami lempar aja ke story tuh gitu kan teman-teman Balikpapan. Mana yang Mas Go punya? Kamu muncul banyak rekomendasi kan? Kita mulai searching. Ini bagus nggak? Oke, baik. Berarti by data yang didapatkan pun semua by Google ya? Google searching semua. Searching. Rata-rata Google. Oke. Enaknya zaman sekarang gitu cuy. Sama gini, saya tuh habis dapat di Google. Saya kan pengen kadang-kadang di gambar kan nipu tuh. Airnya coklat jadinya biru. Nah, gitu ada kayak gitu. Sering. Pas nyampe kok beda. Jauh, sering. Akhirnya kita kami tuh mencari YouTube. Contoh kita mau ke wisata ini di YouTube-nya. Ada yang bikin, tapi itu jelek. Maksudnya apa adanya sih, bener. Iya, biasa ada-adanya kan. Berat ya pakai tangan tok gitu. Goyang. Nah, akhirnya tuh tujuan konten kami dibuat bagus adalah karena menjawab pertanyaan saya sendiri itu. Saya pengen sebuah daerah, tolonglah gitu loh. Aku nggak mau ditipu dengan gambar. Aku mau dihibur dengan video. Tapi video tolonglah, jangan video yang jangan yang asal lah, yang serius lah. Bahasa Melayu itu acol lebo kata orang. Acol lebo itu apa? Ancol lebo. Oh iya, Melayu juga. Nah, kita butuhnya itu akhirnya ya. Kita bikin effort lebih untuk bikin konten yang kayak gitu. Untungnya rame ditonton. Untungnya rame, ya benar-benar disiapkan. Memang memanjakan mata. Terima kasih Bapak. Senang banget. Terima kasih ke Abang. Iya, karena gini loh, aku harus mengungkapkan juga bahwa berjalan, berpetualang keliling beberapa itu jadi impian mungkin sebagian besar orang. Impian semuanya mau ke sana. Tapi banyak yang tidak berhasil dalam eksekusinya. Benar. Entah itu backupan dana, keuangannya, atau gearnya, atau kemampuan secara skillnya gitu kan. Dan mereka jadi inspiratif lah bagi banyak orang. Benar. Kalau kami bilang sih kami beruntung sih. Itu keberuntungan di mana nih kok? Beruntung bahwa prosesnya itu udah dimulai dari dulu. Oke. Jadi contoh nih yang paling mahal dalam traveling cuma satu, duit Pak. Uang. Yes, banget. Semua orang mau jalan, cuma semua kan masih ngomong uang gitu loh. Iya. Gimana? Butuh backup modal untuk akomodasi dan segala macam. Banyak. Kami tesnya tuh paling besar tuh pas di Bali.
Kita mau ngetes backpacker tuh murah nggak sih gitu loh. Iya. Tidak mahal. Berapa? Aku penasaran, mentok berapa nih? Kemarin kita Bali itu pas Covid loh ya. Habis 30. Iya, itu 30. Iya, 30 juta. Itu irit. Lumayan. Irit. Seirit itu? Iya, kita udah Iya. hemat untuk kita waktu itu kayak penginapan pasti wajib ada lah. Hostel atau gimana? Kita kemarin ambilnya yang Hotel yang bintang 3 lagi murah banget. Iya. Yang normal 700 tinggal 300 setengah harga. Nah, kita coba itu. Karena berdua ya. Berdua. Pasangan. Kemudian saya udah hitung rata-rata penginapan 300. Untuk sewa mobil 300, Oke. kemudian untuk makan tuh berdua satu kali makan 50. Itu udah sewa mobil, sewa motor juga nggak? Belum ada motor, pakai belum. mobil. Oke, mobil. Karena kan hujan panas kan susah. Oke. Satu hari 1 juta kenanya. Oke. Semua 30 juta. Iya. Saya cut. Akhirnya di Lombok kita bikin ubahnya adalah kita sewanya kos-kosan. Per bulan dong? 1 bulan 500.000. Oh iya, Lamanya. iya, murah. Kemudian kita mau nggak pakai mobil, kita pakai motor. Nah, itu. Per hari 60-an kan? Bahkan kami karena mau lebih irit lagi, kami beli motor bekas. Beli siap. Habis beli motor bekas, pakai selesai jual lagi. Oh gitu. Jual di situ juga. Di situ juga. Oke. Dan lumayan saya pakai 8 bulan, jualnya cuma rugi 2 juta. Oke iya, dong, nggak apa-apa, 8 nggak apa-apa. juta. Yang penting kan ada balik deh, ada pegang uang lagi. Buat makan kita nggak makan di luar, kita beli sayur, masak di kos-kosan. Oh, perlu alat dong? Gimana? Kita bawa Yang peralatan portable. camping. Iya, Oh, yang portable memang. Oke, Kompor. nice. Memang sesuai fungsinya ya. Ya. Oke, nice. Lebih Sebulan? murah di sono, lebih murah pas di Lombok. Oh. Cuma kan walaupun murah kita butuh pendapatan. Betul. Mau dari mana gitu Nah, kan? itu yang Oke, saya punya opsi 2. Satu, kerja dulu sampai gila, kerja kayak kuda, nabung uang banyak, kaya raya baru jalan. Oke. Itu usia mungkin 45. Nah, iya banyak yang menghabiskan masa pensiunnya dengan cara itu. Opsi 1, Opsi satu. cuma kelamaan. Lama banget kita nunggu. Opsi 2 adalah kerja sambil jalan. Nggak kaya-kaya amat, minimal bisa jalan gitu. Iya. Nah, kami pilih opsi kedua. Apa nih yang dilakukan? Karena memang background saya dari awal kan saya di asuransi marketing. Oke. Nah, pas zaman Covid, itu tuh kita nggak perlu absen lagi, nggak perlu kantor. Oh iya, benar. Dulu wajib. Ah. Jadi saya mesti ngantor absen, lalu ada omset kita laporin. Kehadiran fisik lah ya. Betul. Sejak Covid kan dilarang tuh. Iya. Cakep gitu kan. Kedua, nasabah saya tuh nggak mau ketemu saya. Jadi kan klien takut, menjaga itu. takut mati, bukan takut Covid yang Apalagi naik. orang tua kan. Ya, Iya. wah, karena nggak ketemu ya saya bilang sama istri saya, apa bedanya saya di rumah dengan di Bali, gue bilang sama-sama telepon doang kan. Iya, by phone Kita juga. tes, ternyata setelah setahun bisa. Oke, jalan. Cici juga waktu itu ada kerjaan atau gimana? Enggak Iya. ada. Oh, kita yaudah, cuma langsung ikut ingat aja berarti ya? Kita cuma jadi asisten dia selama. Oh, udah langsung ikut aja. Sekretaris pribadi, Pak. Iya, langsung aja nggak perlu ngurus-ngurus resign lagi gitu. Oke, akhirnya jalan lah itu kan. Jalan. Jalan. Makanya secara finansial oke, udah dibangun dari awal nih. Iya, Sudah ada makanya karirnya. Kenapa harus berani? Ya udah ada backupan. Betul. Cuman ingat ya, maksudnya backup tuh bukan berarti Koko nih udah kaya baru jalan, bukan. Kita tuh sambil kerja sambil jalan. Iya. Jadi ada pekerjaan yang bisa dikerjakan. Ada keyakinan tengah-tengah jalan akan ada yang masuk nih, Bang. Nah, Iya. lebih tadi adalah terpaksa bekerja, Pak. Oh iya, Dia kayak karena udah mulai habis nih. Nggak ada pilihan. Oh iya, Merantau. Berarti harus ada yang diselesaikan gitu. Yang kedua adalah kayak skill editing. Jadi banyak orang tuh udah ada uangnya sambil kerja, betul, sambil jalan. Cuma pas dia mendeliver kontennya tuh jelek. Nah, kebetulan background saya dulu adalah desainer. Wah, cakep lagi. Nah, jadi backgroundnya tuh background dulu itu dia tuh kayak stack file gitu. Dia tuh Iya, menumpuk. Jadi kayak hari ini. Iya, kepake semua. Makanya kalau ada orang yang punya impian untuk keliling Indonesia misalnya, saya bilang bisa. Dari sekarang nyicil dulu, nyicil skillnya, cari pekerjaan yang bisa kerjakan secara remote. Iya, Kemudian mulai nyicil skill ngedit. Jadi kalau udah mulai jago-jago, jalan. Jalan lah. Tetap jalan, tetap jadi. Artinya ya akhirnya kita gak ketergantungan dengan orang-orang tertentu kan. Ya udah jalan gua jadilah. Gitu loh, kontennya bagus, cakep juga. Terima kasih Bapak. Wah, aku seneng banget pokoknya aku udah mau nonton kalian tuh. Wah, suatu saat sometimes, tapi kita lagi sedang ada di corporate kan bisa juga. Kecuali nanti lah dia diusulkan atau gimana. Kan Bizaris juga senang juga kerjaan jalan-jalan gitu, nulis sesuatu. Oke, akhirnya ini jadi kota atau tempat keberapa nih yang Kalimantan Selatan nih kalau dihitung-hitung? Kau pernah hitung nggak? Oh, enggak hitung juga ya. Aku udah belasan. Tapi ini adalah kali pertama kalian ke Kalimantan Selatan. Benar Iya, sekali. Yes, untuk betul. Kalimantan pertama kali kita Oke. keliling Kalimantan. Pertama kali. Ada sesuatu yang berkesan? Ada Apa kira-kira? macet Pak di sini. Oh, macet udah kerasa kayak ibu kota banget ya? Iya. Iya. Macet banget ya. Banjarmasin sama Banjarbaru mirip-mirip udah kayak Mirip-mirip. Jakarta gitu. Nah, itulah sebabnya sebabnya kenapa aku tuh mengharapkan mereka datang pakai camper van loh ke sini.
Ternyata mereka naik motor. Alasannya kenapa? Macet. Macet, Bang. Aduh, iya deh. Kami naik motor aja macet, gila kaget Macet aku. sama Apalagi malam ini malam Minggu. pas muternya itu tadi ya macet banget macet itu. banget. Kalau motor kan bisa nyalip, kalau mobil pasti udah hampir 1 jam mungkin ya. Masyarakat mau nggak mau terima resiko itu karena memang udah dijadikan di ibu kota. Benar Masa sekali. Mau terima itu udah resikonya. Tapi ini sebuah keajaiban di mana saya baru tahu Banjarmasin itu seperti ini. Jadi saya mulai agak ngeh, kenapa pas kita ke Jawa atau ke Bali atau ke manapun, orang selalu pas dengan Bapak dari mana Kalimantan, hutan ya, Bapak kemana-mana pakai kuyang gitu kan? Oh iya Kan iya. gitu. Iya oke. Saya ngerti gitu, Ah, karena kenapa? saya aja orang Kalimantan asli, Kalbar. Di otak saya, Ah. Kalteng dan Kalsel itu hutan. Hutan, oke. Iya. Padahal kalian juga Kalimantan. Benar. Iya, Nah, dibandingkan macetnya dengan Pontianak gimana? di sini lebih macet. Oh gitu. Iya. Pontianak tidak punya flyover, Bapak. Iya, Oh, Banjarmasin Banjar. punya. Bahkan Pontianak tidak ada McDonald. Iya. Wah ini informasi yang bagus. Lebih maju di Banjarmasin. Lebih maju di Banjarmasin. Banjarbaru juga. Oke, soal kotanya nih, ini hal yang mungkin agak tidak menyenangkan kali ya. Nanti tolong ikat nanti ya. Jangan. Ini bagus karena informasi. Oh berarti kita maju cuy. Karena masalahnya kita merasa tertinggal terus karena tolak ukurnya ibu kota negara merasa tertinggal terus. Ternyata benar. macetnya udah semi Jakarta nih. Bagus, Pak. Iya. Anda sudah dapat macetnya, selamat. Dapat macetnya dapat. Selamat. Pembangunannya belum. Heeh. Nah sekarang kalau yang berkesan mungkin dari orang-orangnya atau makanannya ada. Orang Di- makanannya manis. Iya, manis banget. Kerasa ya. Nasi goreng. Iya. Di sini nasi goreng manis. Manis. Dicampur lagi dengan Ikan kecap manis. Aduh, kecap. manis. Oh iya, itu khas orang Banjar tuh. Kalau orang Iya. Banjar makan di mana dia nyari kecap. Benar. Dan bahasa Banjar tuh kental banget di sini. Iya. Apanya menurutku? Saya udah tahu muka saya pendatang gitu kan. Ya. Kemudian saya ngomong Indonesia yang baik dan benar. Ah. Tolonglah balas aku dengan EYD yang baik dan benar. Dia yang juga benar-benar bahasa Di ya. pantainya pakai ulut dan pian. Mati nah aku. Nah, terus campur lagi Indonesia campur Banjar. Iya, jadi nggak ngerti. Kami Oke. pas di Katingan, daerah apa yang Kalteng itu, Bener. ketemu orang yang memang di kampung dan dia nggak bisa ngomong Indonesia. Iya, jadi Ngomongnya ngomongnya Banjar. bahasa Banjar. Jadi saya ngomong Indonesia. Lebih ke Dayak sih kayaknya kalau Katingan. Iya. Justru Lebih malah ke Banjar. Banjar dia. Dayak Banjar. Dayak Banjar, dia Dayak combo. Dayak Banjar ya, ya. Combo. Kombonya jadi ya mantap sekali. Bagaimana kau berkomunikasi dengan mereka bagaimana? Pakai bahasa tubuh. Oh ya, berarti isyaratnya kuat sekali ya. Setengah bahasa tubuh, setengah Iya. ya. Tapi nggak belajar. ada ini, maksudku nggak ada orang yang kalian hubungi untuk mengkomunikasikan. Nggak ada sinyal Bapak, Oh, mohon iya, maaf. itu di tengah lagi. Itu Iya. kenapa? Itu kita ke daerah Punggu Alas namanya. Punggu Alas itu kemudian ada sebuah desa yang memang kadang-kadang ada dua desa yang berbeda. Oke. Yang satu ada listrik nggak ada sinyal, yang satu ada sinyal nggak ada listrik. Ini jadi kayak harus pilih salah satu lah. Ya lucu banget. Iya, jadi kayak gak jalan malahan. Oke, ya terus yang paling berkesan mungkin yang itu tadi, apakah upacaranya aku nonton loh yang Kalteng. Upacara Oh apa? iya, Dayak- yang Dayak Dayak itu Kaharingan. Saya baru ngeh loh. Saya ketemu orang Banjar, saya nanya, sini Kaharingan banyak. Dia nanya saya, Kaharingan tuh apa? Dia bilang. Iya. Wih, aku bilang Palangka itu cuma berapa jam dari sini gitu loh. Enggak umum. Nggak umum. Nggak umum. Bahkan Iya. Kalbar pun tidak ada. Kalbar nggak Lucu ada. kan? Padahal saya udah menguasai beberapa bahasa Dayak yang ada di Kalbar. Ah. Karena saya suka belajar gitu. Ah. Dan tak berguna di sini. Beda semua. Kalimatnya beda bahasa total. Dayaknya. Oke, udah. Padahal secara jarak tidak jauh tapi udah ini ya perbedaannya kontras ya. Jauh. Iya, banget. jauh banget. Makanya itu yang buat kami tuh selalu setiap kali perjalanan tuh excited. Iya. Nanti Kaltim ada apa Baru lagi? lagi, nih? ya. Kalbar Iya. ada apa lagi nih gitu loh. Oke. Nah. Berarti jadi berani ke sana juga suatu ini juga sih. Nyali lah aku pikir itu karena semua kalian nyari di Google aja data. Ada orang nggak sih maksudnya ngasih tahu? Google tidak ada Bapak, mohon maaf. Oh enggak juga, tapi sampai ke sana tuh ada yang nyarankan atau gimana? Cuma hanya kadang-kadang ada Bade boy yang kasih tahu. Oh, oke. Terus kita cari. Oh, by Google. recommend. Iya. Tapi by ini juga digital juga nggak ketemu orangnya juga kan? Kita Enggak. lebih banyak tuh filter orang sih. Karena Iya. kadang-kadang kan kita nggak tahu nih ini orang Ini siapa tuh dulu niatnya? siapa. Dulu. Ah, benar. Saya berpikir bodohan saya adalah kalau saya orang jahat. Ah. Gampang banget buat bantainya jago. Sangat gampang. Hmm. Cukup chat, halo saya fansnya jago loh. Ya, nah itu dia tuh. Nah. Ya apa dulu nih? Ah. Ya kan? Ya oke, perlunya apa kayak gitu kan? Lalu bilang, saya mau foto bareng dong dengan Bambang mobilnya. Ah. Kan kita akan oke. Ah, Dia datang dengan Ah. 3-4 orang. bener. Dan dia tahu kami hanya berdua. Yes. Dia tahu kita bawa Yes, gear-gear itu yang risiko mahal. loh. Makanya saya Iya. pikir terus, Terpublish juga dengan baik. saya kalau orang jahat, saya akan bantai dia duluan. Makanya saya baru pas kita di polsek kan sih di polsek. Mhm. Polsek itu melarang kami untuk merekam.
Saya kan bilang nggak boleh dek, saya matikan. Kemudian kita ngobrol kenapa pak? Karena dek dibilang dengan kamu merekam, orang jahat tahu di mana lokasi kami, kayak tahanan di mana nih, gimana mana kantor kapolsek, ruangan mana. Akhirnya diberikan. Dia bilang jangan sampai dipublish. Pas dia ngomong gitu saya mikir mati saya, aku bilang kan. Saya punya terpampang luas. Nggak, untungnya Indonesia itu ya banyak orang baik. Cuman memang kalau itu saya ketemu banyak orang mau jalan, dia selalu tuh baik pikiran negatif dulu. Selalu baik pikiran negatif. Jalan kau. Jadi dari kaunya udah ada ini ya, apa sih maksudnya berpikiran prasangka buruk atau gimana sih? Kemungkinan yang terjadi itu terpikirkan. Waspada juga karena kami berdua bawaannya tuh penakut sebenarnya. Penakut dan pemikir. Jadi kayak sebuah tempat kita pergi ini kita udah pikir negatif duluan. Kayak banyak opsi, banyak kemungkinan. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Sering banget kita karena parno kita orangnya ya. Bahkan ada yang nakut-nakutin di kolom komentar katanya ya. Hati-hati begal. Sering sekali. Itu gimana? Menghadapinya gimana kalian? Karena bayangan penonton ya. Mungkin karena camper van kalian bertualang kemana? Jadi ke tempat-tempat sepi, hutan. Nah itu apa gimana? Solusinya? Kita nanya-nanya lagi sih sama orang-orang terdekat, memastikan iya kah gitu loh. Tapi sebenarnya tempat bermalam yang ini nggak separah yang mereka ngomongin sih, selama ini aman-aman aja sih. Ada sampai ini nggak di tengah jalan kayak jangan sampai kejadian lah kayak ban bocor atau apa? Sering pak. Malah sering. Tapi yang nolongin ada. Sebelum ketemu Anda kami baru ke bengkel pak, perbaiki oli. Olinya bocor. Siap. Berarti Babang sudah ke bengkel yang di sini ya? Sudah cicip di sini. Setiap kota sebelum jalan kita pasti ngecek dulu ke bengkel. Iya bagus. Dan pasti ada rusak. Selalu ada rusak. Nggak tahu kenapa. Jangan juga. Oke, baiklah. Nah, di Baju Baru udah selesai nih. Udah ini ya, udah terakhir ya? Iya. Besok mulai berangkat ya? Kita gas ke Tanjung. Nah, rencananya kemana dulu nih yang datang? Balikpapan. Oke, udah ada pegang data atau riset atau gimana? Belum ya. Ada Pergi. temenan rekan? Nggak ada. Ini slow keren loh mereka ini kayak kita nggak tahu, pokoknya jalan aja dulu kan Iya, kayak gitu jalan ya. aja dulu. Iya. Mana tuh ketemu orang, barulah sharing sama orang. Ini kami aja nggak tahu dari Banjarmasin bagaimana cara ke Balikpapan. Udah sampai baru mikir, baru nyari orang, baru nanya tentang. Karena biasa tuh informasi terbaik itu adalah informasi orang terdekat. Ya, yang sekitaran situ. Benar. Secara fisik orangnya ada gitu loh. Karena kan nggak semua. Benar. Kami tanya orang Palangka, mereka ada banyak sekali saran kan. Cuma tuh kapan itu Pak terakhir kali? Mbak tahun lalu kayaknya. Udah, pasti ada perubahan lah ya. Betul. Berat lagi. Oke. Nah, di sini ada ketemu orang-orang lain yang berdiskusi atau berbicara, ngobrol. Ada kemarin kita ketemu sama Badaboy, orang kepala imigrasi. Ada juga orang-orang yang off-road, ada banyak. Jadi memang kita tuh survei dulu, kan banyak nih mau ketemu nih. Kita nih lagi survei nih, ini orang nih bener atau enggak. Nah kita profilnya dulu nih. Oke. Nah ini orangnya bener nih, aman gitu. Nah baru kita ketemuin. Iya, berarti stalker dulu lah ya. Iya. Stalker dulu lah ya. Juga kan. Iya bener. Apalagi di daerah orang. Iya. Keluarga di sini nggak ke daerah Kalimantan selain musuhnya Kalimantan Barat? Nggak ada. Kawannya tapi di sini ada. Ada ya? Pamanmu. Oh daerah Tambang dia. Cuma daerah Tambang. Jauh dari kota. Sungai. Oke. Ada ini. Oke deh, ini kan masih ada beberapa kota lagi, akan ada yang dilalui lagi. Tapi sampai sini dulu, yang paling berkesan deh sepanjang perjalanan ini apa? Indonesia ya? Ya, yang kita kelilingi ya? Ya, yang sudah terjadi. Lombok apa Gili Trawangan? Semuanya. Lombok itu indah banget sih, dari Gunung Rinjaninya, Sembalun, Gili Rinjani, Trawangannya. Hiking juga? Naik gunung? Hiking kadang-kadang juga ada. Kalau dia suka Lombok, ya. Soalnya masih Lombok suka. Tapi Natuna juga bagus, Natuna. Iya. Masih murah soalnya. Asik ya. Kalau cerita orang yang bercerita yang memang sudah langsung ke sana itu asik, keren, bikin iri. Kita juga mau tapi belum sampai. Oke, next katanya ini ya. Aku tuh sebenarnya sudah menyarankan dan mereka tahu bahwa Loksado nih bagus nih Loksado, tapi ada perjalanan lagi ya. Iya, soalnya jalannya jelek. Aku juga membayangkan kalau mereka pakai camper van kayaknya susah sekali nanti. Kendala Bambang tuh cuma nanjak. Nanjak sama gak bisa jalan karena jelek. bebannya kan berat juga. 2 ton Bapak. Oke. Bagaimana rasanya tidur di camper van? Nyaman. Tapi nggak pernah yang di tengah hutan kan, pasti ke wilayah yang banyak cahaya. Justru pernah kayaknya. Justru malah polsek ya harusnya. Iya,
kalau selama kita di kota ya Polsek, kalau ada tempat wisata yang bagus kayak pantai apa ya kita di pantai. Ya, kita kayak di Kalbar kan di pantai, kadang di danau. Selama itu bisa dilewati mobil kita masuk pasti masuk. Dan yang paling penting sebenarnya ya bertanya dengan orang yang paling. Iya. Termasuk itu tadi Loksa itu ya kalau udah ya harus pakai mobil inilah, penggerak roda belakang atau pakai motor banyak hal pasti disarankan lah. Benar. Oke, Bambang lagi nggak ada, nggak bisa di shoot lagi. Terus, gampang, Anda tinggal ambil nanti kontennya di YouTube aja, go silakan. Iya, itu nanti kita insert aja. Oke, yang akan ada tempat impian nggak yang akan dilalui lagi? Ini kan Kalimantan oke lah sampai ujung sana. Papua sih impiannya. Ya, kami lagi berdoa semoga Bambang bisa mencapai Papua. Waduh, berapa kapal tuh sampai ke sana ya? Sedang berdoa dan semoga yang ASDP menonton konten ini tolong bantu support kami ASDP penyeberangan. Iya, benar banget. Jangan lupa kasih mereka sponsor juga. Nah, itu gimana tuh? Kan di tengah-tengah jalan banyak sponsor tuh. Mereka datang sendiri setelah kayak jalan beberapa waktu. Lebih baik tuh mereka yang reach ke kita sih. Saya dulu pas awal-awal pas kita baru belajar, saya pernah pengen bikin proposal kirimkan ke brand-brand kan. Satu pun tidak balas. Jadi akhirnya kami pikir udahlah kan mungkin memang belum layak, tapi habis kita udah nggak mikirin mereka, kita fokus bikin konten yang bagus, semua datang sendiri. Konten terus itu loh. Ya itu manajemen bagus. Mindsetnya bikin konten tuh kayaknya ya udah bikin dulu sebagus mungkin. Ya. Kadang brand atau produk tuh nanti mereka akan benar. Mereka akan lihat gitu loh. Yes, oke. Ada hal yang ini nggak yang mau disampaikan ke penonton kalian atau ke masyarakat? Ini kan Kalimantan ya, jangan narkoba. Don't do drugs. Iya. Dan ini uniknya mereka di perjalanan pun bahkan tanpa musik loh, cuy. Tanpa meninggalkan musik demi mendengarkan suara putaran mesin. Oke, aku semalam tuh lempar titip tanya. Mungkin ada pertanyaan yang mantap. Ada dari teman-teman juga. Tanya ini live, Pak. Live kan. Harus ditampilkan dari teman juga nih karena ya ini satu-satunya pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Ko John. Misalkan harus tinggal di suatu tempat dengan mobilnya nih, pilih pegunungan, pantai atau hutan. Kalau bisa nanjak, saya pengen pegunungan. Kalau bisa nanjak. Iya. Karena kalau nggak bisa nanjak ya terpaksa hutan atau pantai. Paling sering sih pantai sih, karena paling datar kan pantai itu kan. Ya paling bisa akses lah. Paling standar sih pantai. Cuma kan pantai itu kalau pagi dan sore itu indah, kalau siang tuh panas berengkang. Panas banget. Dan dia asin, jadi kulitnya harus nyari teduh. Apa sih? Agak lengket gitu loh ya. Karena anginnya. Saya pilih gunung. Oke. Kalau bisa. Ada hal baru lagi nggak yang ditemui di sini? Di sini kayaknya masyarakat lebih religi, ada kerasa nggak di situ? Masyarakatnya lebih religi secara religi. Ngomong religi kalau nggak salah ada Pada Boy di Banjarbaru yang rupanya punya kekuatan indie home itu loh. Bisa lihat sesuatu. Indie home. Oh ya. Nah ini juga aku sambil ngeliat, aku mau singgung ini. Karena di konten kalian pun ngangkat soal misteri. Ini kayaknya Ko John tahu nih bahwa ini penontonnya bagus. Kalimantan kan masih banyak mistiknya. Sebenarnya itu udah ditutupin sangat banyak saya tutupin. Karena bagi saya itu terlalu ekstrim, takutnya orang takut itu kan. Jadi yang tampil di konten itu adalah semua yang udah saya filter paling maksud itu friendly untuk anak-anak orang dewasa. Friendly untuk ditonton dan diketahui lah ya. Iya. Tapi itu malah menjadi daya tarik mereka. Lumayan. Tapi kalau kami mau fokus ke arah itu gampang banget karena banyak. Iya. Cuma kami nggak mau dan takut juga sih itu ke arah itu kan. Jadi sembari konten jalan-jalan ada konten horornya juga nih kok. Itu satu paket, nggak bisa kita lepasin. Jadi satu daerah itu pasti ini ya. Pasti memegang ada mistis, ada cerita selalu kita nggak mau pun pasti muncul karena gini kayak sebuah tempat itu kalau kami main kan kami suka main pelosok nanti di minggu ini akan muncul episode di mana kita main ke Punggu Alas. Kayak Punggu Alas itu adalah daerah yang pokoknya tuh masuk ke dalamnya Sebangau itu berjam-jam nggak ada sinyal, nggak ada listrik. Dan kita nggak ada bahas mistik sama sekali, tapi kan kami wajib nanya tentang pantangan. Betul. Setiap tempat ada pantangan. Kan selalu nanya duluan, Kak, Bu, Pak, sini ada pantangan apa nggak? Kalian harus belajar. Nanti tetap akan muncul mistiknya, pasti. Kayak contoh sederhana, kita cuma main Kelok Baintan. Pasar Terapung, betul. Happy, bahagia. Ketemu acilnya. Kemudian mereka berpantun pasti. Kemudian kita ada bahas-bahas dikit tentang, Bu, sungai ini ada pantangan nggak? Kan biasa ada dong. Bahas ke sana.
tentang telur nggak boleh lah, tentang ketan nggak boleh, tentang pisang nggak boleh gitu kan. Nah, ngalir ke sana. Nah, jadi setiap daerah tuh kan pelajari dulu. Karena takutnya sebuah daerah kita nggak pelajari, kita kerjain, kena marah. Karena saya pernah. Di mana? Apa? Di Kalbar, saya kayak biasa lah, kita naik kapal, bawa bekal telur boleh dong, bawa telur. Iya. Dilarang rupanya, kena marah. Pak Mali kalau orang sini bilang. Nah, itu karena hal-hal kecil itu kan kami takut. Akhirnya kami mending sebelum pergi naik dulu. Oke. Tanya dulu, cari tahu dulu nih apa yang boleh, apa yang tidak boleh kayak gitu kan. Suka tidak suka semua tempat pasti ada itu. Nggak tahu kenapa, walaupun saya sama Rita nggak suka dan nggak bisa lihat juga. Selalu, dimanapun. Secara ininya sama. Paling kental mana? Atau ada yang lebih diwanti-wanti nggak? Atau jangan sampai gitu? Kayak paling lumayan gila tuh yang kita pas Natuna, Beb. Iya. Gila itu ya. Itu gila banget sih. Apa maksudnya larangannya, terus maksudnya tuh agak terlalu gimana ya, kita udah maghrib gitu kan. Kan namanya orang mau jalan, kita pasti mau dong ke sini atau ke sana kan. Semua dilarang. Sana nggak boleh, dibilang. Kenapa, Bu? Ada kuntilanak, dibilang. Seprotek itu mereka untuk banget. Iya, jadi kami nggak dibolehkan keluar kalau sempat sekali maghrib. kami namanya kita bawain konten itu kan, mau ngejar sunset gitu kan. Pergi bikin konten ini kan apa nih yang baru kami pergi. Okay. Akhirnya kena deh. Jadi pas kita pergi, kita udah nggak berani pulang karena itu jalannya tuh benar-benar tuh horor banget. Akhirnya sampai dijemput dengan warga kampung, naik motor. Kita lagi mau arah pulang. Itu ya gimana ya? Dia naik motor, kemudian kita ikut dia di belakang naik motor. Kemudian di tengah-tengah hutan, jalan setapak yang gak ada lampu sama sekali, dia berhenti mendadak. Pas dia berhenti, saya kan ikut berhenti. Saya nanya, "Bang, kenapa bang?" Dia diam, ngerokok. "Bang," dia bilang, "kenapa bang?" Bentar deh, udah malas ya, udah nih. Lama itu kan, selesai. Udah dia bilang, jalan. Udah lewat dia bilang. Udah, aku bilang kan. Saya nggak mau nanya. Iya, udah di belakang ada peluk, ya. Oke, ini aja dulu ya sampai tujuan dulu. Kita gas sampai lokasi, baru di lokasi kena marah kami. Oke. Kan saya udah bilang, dibilang jangan ke sana. Kan kalau masih ke sana, kena maki-maki gitu kan. Waduh. Nah, akhirnya si ibunya yang ngomong, dia bilang itu suami saya itu memang bisa lihat dan memang tuh orang pintar, dia bilang. Oke. Diceritakan lah. Nah, suaminya ngomong ke istrinya gitu loh. Mau dikasih tahu. Itu pas kami ke sana itu rame tuh, mereka lewat. Rame. Itu jadi kayak melewatkan dulu, menunggu ya. Dia bilang kalau kalian nggak tahu, kalian nabrak rombongan itu, udah kalian nggak pulang, dia bilang. Dia beri ceritanya. Separah itu ya. Separah itu. Masih parah. Kita mau main ke sungai, mau mancing atau apa, nggak boleh. Kenapa? Buaya. Memang real. Real. Buaya putih masih ada. Bahkan buaya muara sih. Bahkan itu yang nelayan itu, kan saya bilang, "Pak, tempat ini begitu indah. Kayaknya banyak kepiting, Pak. Murah kepiting." Nggak ada yang ambil kepiting sini, dia bilang. "Kenapa, Pak?" Buaya, dia bilang. Saya pernah, dia bilang, lagi pergi jalan gitu kan, buaya ngikut. Saya pukul lah dia pakai kayu, dia bilang. Dia pukul kayu. Karena dia berilmu. Nah, kita kan nggak punya ilmu. Itu kayak terkurung. Saya mau ke sana nggak boleh, mau ke sini dia ada hantu, mau ke sungai ada buaya, itu kan. Oke. Jadi apa yang diambil, apa yang dapat, siang aja? Yang adanya siang, ya apanya itulah kita sikat. Nah, habis Natuna selesai, di tempatnya juga kena, kayak di Lombok misalnya. Nah, Lombok apa nih? Kan di sana udah juga ini. Justru tempat-tempat kayak gitu tuh apa ya? Kita nggak kepikiran mistis. Tapi pas kita pergi, nanti kalau kan kami kemarin mendaki ke arah Gunung Rinjani ya. Sekitaran sana. Ya, daerah Rinjani. Itu guide-nya kita yang bawa kita ke sana hampir kesurupan. Padahal kitanya baik-baik aja. Iya. Bentar, hampir kesurupan, ini kan belum kesurupan. Bentukannya gimana? Nggak tahu. Kayak langsung gimana sih, kayak lari zaman-zaman. Iya, dia kayak kami bareng-bareng. Kita bareng-bareng nyari kayu, dia lari sendiri. Lari, bukan saya ikut lari, tapi happy. Saya kira lagi bermain-main gitu kan. Pas pulang baru dia cerita. "Mampu," dia bilang, "saya tuh udah nggak mampu," dia bilang. "Itu udah mau datang barangnya," dia bilang. "Besar," dia bilang. Macam mana? Iya. Kita tidur di tenda, tidur dengan bahagia sampai pagi dan mereka nggak bisa tidur. Katanya anak-anak berisik, ramai, ketawa, ngajak main. Itu nggak ada orang sama sekali. Nggak ada anjing tuh rame di tempat tenda kami. Iya, tapi katanya itu anjing ada yang beneran, ada yang enggak. Nyampur yang goib sama yang nyata. Iya. Banyak hal itu. Banyak. Di Lombok itu masih banyak. Kalteng kita yang kita bahas kan kuyang banyak.
Iya, kuyang tuh sebenarnya juga bagian dari ini juga, banyak juga kuyang. Kearifan lokal kita. Kearifan lokal. Kalimantan masih kuyang kok. Masih kuyang. Iya. Kalau Bali kan lea, kalau di Lombok itu kan sela. Iya. Nah, jadi kami Dengan bentuk yang sama. mirip-mirip ya. Kami sampai catat. Jadi hantu setiap daerah itu apa aja. Iya. Kadang dengan bentuk yang sama namanya beda-beda. Benar. Sebutannya apa di sini apa? Ya. Nanti Samarinda kayaknya beda lagi. Kaltim macam-macam. Kayak contoh Seranjana. Seranjana kan kota mega Oke, apa yang kan? diketahui soal Seranjana? Kami cuma tahu kota mega yang gaib. Tapi kisah itu selalu sama di semua tempat. Iya. Contoh di Kalbar. Kalbar itu kita punya Padang 12. Padang. Oh, Padang 12. Yang ketapang, yang Tukul Arwana pergi, yang si Roma Irama konser. Yes. Kisah selalu sama persis. Ya, dia ditonton dengan ribuan orang. Ya, mantap. mirip, beda nama doang. Kalau di Kalsel Saranjana dengan spesifikasi dan Ya. data yang seperti itu, di sini sebut Saranjana gitu. Benar. Ya. Kearifan lokal. Tapi di sana ada ini nggak kayak bertitik tuh secara geografis di sini loh? Ada. Oh iya, Sama, memang persis kayak Seranjana. Saranjana kan kota baru. Sama contoh Sampit. Sampit kan ada satu tempat saya lupa apa namanya, ilalang tinggi yang dia flat banget. Nah, itu tempat yang katanya kalau lewat di masih habis maghrib itu Iya, semacam portal ke dimensi lain lah. Isekai. Yes. Mantap. Banyak. Wih, gila ya, banyak Makanya pelajaran yang kami suka pakai Indonesia adalah saya ke setiap sebuah tempat ketemu cerita yang sama. Saya coba samain dengan versi kami, mirip. Nanti dia kaget sendiri. Kok sama? Iya, Pak. Ulang. Jadi kami pernah, ini salah satu yang paling mind blowing buat saya pribadi. Kami di ujung kulon. Ujung kulon itu adalah perbatasan paling ujungnya Jawa yang mau ketemu ke Sumatera. Depannya tuh langsung berbatasan dengan Gunung Krakatau. Oh iya. Di sana pas kita ngobrol ketemu orang Banten asli yang memang tahu ilmu. Lalu saya bahas tentang pantangan. Kemudian dia bilang satu hal, saya lanjutin satu hal. Dia ngomong, kok kamu tahu? Pak, ini budaya Dayak, saya bilang, Dayak Kalimantan. Dia kaget, oh iya, dia bilang, kan kamu sama kami saudara, dia bilang. Saya kaget. Enggak lah Pak, gila, Kalimantan di mana, Bapak Sumatera di mana kan? Jawa di mana? Kan dulu kita sama, dia bilang, kita nyatu, dia bilang. Gitu dulu, Kalimantan, Sumatera, Jawa tuh nyatu. Oh, saya kaget. Bapak lagi bahas Pangaya ya, Pak, saya bilang. Pangaya itu apa? Yang bahwa dulu tuh kita tuh satu benua sama. Iya, dia bilang. Ini Bapak umur udah hampir 70 tahun, dia adalah penjaga Gunung Krakatau zaman dulu. Pas letusan Gunung Krakatau, Krakatau pertama itu, dia di sana. Dia cerita tentang itu sumber bagus. Pas dia cerita saya merinding. Oh, Bapak nih lagi ngomong teori besar nih, saya bilang gitu kan. Iya. Lalu dia ngomong, kan memang kita sama. Kamu boleh buktikan, dia bilang. Dan saya benar-benar tes. Semua sungai yang ada di contoh Kalimantan Barat, Kalimantan deh, kan ada udang galah, ada ikan gabus, dan sebagainya. Itu bisa kamu temukan di daerah Bangka, Sumatera. Padahal terpisah loh secara laut. Iya. Tapi ikan-ikan itu nggak akan kamu temukan di Jawa. Jawa kamu nggak akan ketemu udang galah, kamu nggak akan ketemukan udang galah di Bali, nggak ada di Lombok, nggak ada. Udang galah cuma di Kalimantan dan Sumatera. Karena lalu dia cerita, karena kita tuh nyambung, hulunya sungainya sama, dia bilang. Wah, kepala saya meledak. Lalu saya bilang, kok bisa pecah? Iya, tuh Krakatau kan meledak, dia bilang. Nah, Krakatau ini cuma salah satu titik, dia bilang. Nanti akan ada lagi yang lebih besar. Saya mulai pikir, Bapak ngomongin apa, Pak? Megatrans, dia bilang. Apa tuh? Dia cerita. Tuh kan kami lagi ngomong nih, kami ngobrol itu pas di momen anak Krakatau siaga 3 sih kata saya. Ada momen itu tahun lalu. Iya, peringatan. Nah, pas peringatan itu kami lagi di sana kebetulan. Oh, momennya dapat banget vibes-nya ya. Saya kan ngomong, Pak, baca berita nggak Pak? Aku bilang nih, Krakatau lagi aktif. Aku bilang, tuh depan kita tuh Pak, aku bilang kan. Itu lagi besarin anak, dia bilang nggak usah takut, dia bilang nggak meledak, dia bilang. Terus saya nanya, kok Bapak tahu? Ya, saya di sana pasti meledak, dia bilang. Lo dicerita panjang lebar, lo dibilang. Nanti di Bang tuh itu Krakatau kamu tuh di depannya tuh di depan tuh itu tuh nggak nyambung sama semua gunung yang ada di Fuji Jepang, nyambung dengan Amerika, nyambung semua. Kok bisa gimana tuh? Lo dia cerita tentang Nadinaga. Pernah dengar nonton film Godzilla Pak kan? Pernah. Nontonnya Godzilla itu kan? Iya. Godzilla muncul dari lahar bawah, kemudian dia punya musuh alami itu adalah Hidora itu loh. Tahu kan itu kan? Hydra itu loh. Dia ngomong gitu kan, iya itu kan 7 Nadinaga, dia bilang 7 titik naga, dia bilang. Nah itu salah satunya dia bilang. Nanti kalau dia udah mulai meledak, semua meledak dia bilang. Nah itu Megatrans, bumi terbelah. Wah, ini udah kayak merinding saya kan, saya merinding. Dan kemudian saya lagi ngomong-ngomong iseng, berarti Bapak juga tahu ya tentang tsunami yang Aceh
Iya, saya di sana, dia bilang. Pasti tsunami itu, dia bilang. Jadi pas Krakatau meletus, dia di sana, dia penjaga Gunung Krakatau. Dia selamat. Habis selamat dia nggak mau lagi jaga gunung. Dia pindah ke Aceh. Di Aceh kena tsunami. Waduh, ini kayaknya udah garis takdir ya kayaknya ya. Sampai dia tahu tentang cara menghalau dari cara kita bisa selamat dari mara bahaya itu. Dia tahu tentang tanda-tandanya. Dia membaca fenomena alam. Jadi saya ngomong sama bapak itu rasa kayak saya lagi bermimpi gitu loh. Nanti kamu tinggal ngomong aja sama itu hewan-hewan, dia ngomong sama kamu, dia bilang. Waduh, orang hebat nih. Pak, gimana cara ngomong sama hewan, Pak? Hewan kan bisa ngomong, dia bilang. Kamu lihat aja matanya, dia ngomong kok, dia bilang. Nanti kalau kamu tahu, nanti udah kamu lihat tuh, dia bilang. Kalau ikan udah mulai ke tepian pantai, ikan yang besar tuh nggak ada di pantai, pasti di tengah laut. Kalau mereka udah muncul ke tepian pantai, kamu harus pergi, dia bilang. Itu benar. Ada tanda-tanda. Di tempat yang kami stay, itu tempat yang dulu tuh Sail on Seven ya. Seventeen konser yang itu kena tsunami. Kami tinggal pas di sana. Kami tinggal di sana. Pas kebetul memang itu Palu kan ya? Bukan, itu di ujung Kulon. Ujung Bener. Kulon ya. Nah, pas udah selesai tsunami itu kan, udah hancur lebur tuh. Nah, kami stay di sana. Kami masih lihat bahwa bukti-bukti tsunami yang dulu tuh. Yang kapalnya itu di yang di pantai terhantam sampai ke gunung saking tingginya itu. Nah, dia cerita tanda-tandanya adalah dulu udah dibilang itu nggak boleh. Jadi ikan-ikan itu udah banyak di tepian pantai. Orang yang nggak tahu berbondong-bondong ke pantai ngambil ikannya. Orang paham udah pergi jauh semua. Habis selesai besok lusanya udah datang tuh tsunami. Langsung berapa hari kemudian langsung. Bapaknya bilang ke saya, dia bilang kamu gak usah takut, dia bilang kalau itu Krakatau mau meledak ada tandanya, dia bilang. Dan dia tahu itu ya. Saya nanya apa tandanya tuh, nanti pohon-pohon sedih, dia bilang. Gila macam mana Krakatau pohon sedih? Gimana ngebaca pohon sedihnya itu tahunya ekspresi. Saking dia tuh udah bener-bener kayak bagi dia tuh hal yang umum. Iya. Dia bagian dari alam semesta kayak gitu. Dia udah kayak bagian dari lingkungan itu. Kadang-kadang ketemu orang gitu yang di Indonesia itu yang keren. Habis ketemu bapak itu, kami merasa kau ini agak gila gitu kan. Tapi itu benar. Karena tuh kita doang nggak paham sama dia. Iya, kita tidak mengerti bagaimana cara mereka berkomunikasi dan berpikir. Nah, di Kalbar kami ketemu orang tua, cacat, itu kakinya pincang, tua banget, penjaga kelenteng muslim, bisa ngomong dengan dewa. Gila nggak itu? Kita lagi ngobrol sama dia, Pak, ini badai, kalau badai Bapak gimana bisa ke tengah bagan? Oh gampang, saya tinggal panggil apa, Beb? Panggil dewa petir. Dewa apa gitu. Panggil dewa petir, bantu saya, dia bilang. Saya mau ketawa, ini orang tua itu. Ya, gak enak juga, tapi ya udahlah. Nah, ya, Indonesia tuh banyak gitu. Ya, sumber-sumber yang keren lah. Anggap kayak gitu, sumber-sumber yang keren lah. Itu keren bagi saya. Nah, itu kita cuma ada beberapa yang memang kita nggak publish. Iya, dan tidak bertemu. Ada juga yang tidak maksud bersentuhan dengan masyarakat, ada juga. Benar. Sembunyi kayak gitu. Kalau kita post di bang malah dia gila, halu gitu. Iya. Oke, keren lah. Aku senang banget ada cerita seperti ini. Ada apa selama ini sekarang udah umur rentang berapa nih? Maksudnya umur kalian semuda ini aku nggak muda ya. Banyak pasangan-pasangan yang udah dia menghabiskan masa pensiunnya keliling Indonesia. Bareng ini kan masih muda gitu. Kau udah berapa sekarang, Beb? 28. Aku 29. Ya orang lebih lah ya. Kita generasi milenial kan udah melalui banyak hal. Hikmah apa yang didapat dari perjalanan yang begitu panjang ini? Kau apa, Beb? Kalau hikmah yang paling ku dapat tuh tentang standar kebahagiaan sih. Oke, apa gimana? Jadi kan kita juga lama ke kota-kota besar, kota-kota yang impian semua kayak Bali gitu kan. Lama di sana. Jadi kita nggak cuma lewat, kita lama gitu kan. Ya, bertahan. Stay itu happy lah. Ya, kami tuh melihat standar kebahagiaan tuh paling penting sih. Jadi kami contoh kayak di Kalbar, itu ada di perbatasan antara Kalbar, itu kita ketemu Dayak lokal sana yang bahkan nggak pernah punya uang untuk nabung. Oke. Dia kerja tuh sekedar kerja per hari ini, makan hari ini. Besok kerja lagi nggak tahu gimana. Lalu kalau sakit gimana? Sakit nanti dipikirin lah dia bilang. Tapi saya merasa aduh ini orang gubuknya jelek. Mohon maaf nih. Hancur banget lah. Tapi lucunya dia bahagia loh. Ketemu kami senyum terus itu kan. Happy, anak-anak happy. Saya mikir di kepala saya, kok ini gak stres kah gitu loh? Aku nih kok stres lah gitu. Gitu loh sebutannya. Tapi standar kebahagiaan itu mereka berbeda. Nah, di kota kebalikan. Saya ketemu orang yang super kaya. Saya udah bilang, bapak tuh impian aku lah. Kau udah punya semua aku mau. Tapi pas kita akrab dengan beliau, kita sharing. Dia tiap hari stres loh. Apa bentuk stresnya dia?
banyak lah ya masalah banyak ada di hal masalah aja. gitu ya. Betul, makanya aku bilang yang penting dari hikmah kami dapat selama perjalanan Indonesia adalah standar kebahagiaan jangan tinggi gitu loh. Orang kota kan makin lama makin tinggi standarnya. Betul sekali. Dulu pas kita ada kecil, ukuran. betul, ada takarannya. Ada ukuran bener. Pas kita kecil, kita dikasih uang 1.000 aja, udah Bukan happy main. setengah mati. Iya. Diajak mama papa pergi ke sini tuh udah happy setengah mati. Punya Tamiya tuh udah kayak punya mobil. Yes. Tapi makin umur tinggi, kebahagiaan kita tuh kayak menurun gitu loh. Harus ini baru bahagia banget. Okay. Kalau enggak tuh flat aja. Nah, standar itu yang saya merasa tuh kalau bisa diturunin. Karena di tempat-tempat kampung itu kau akan belajar. Standar bahagia tuh sebenarnya tuh kecil kok. Kayaknya kata orang tuh, bahagia itu sederhana kok. Yang bikin susah tuh adalah gengsimu gitu loh. Ya itu benar. Yes, benar. Kerasa ya. Kerasa banget. Jadi kalau kita kayak contoh kan kami di ibu kota nih. Ibu kota banget. Nanti kalau kami ke kampung lagi, kami akan kembali melihat, ada kebahagiaan yang muncul lagi dari orang-orang di sana ya kan. Benar. Nah, itu yang kami tangkap. Itulah pentingnya melakukan perjalanan sih. Ya, maknanya dapat banget sih. Yes. Oke, tepuk tangan dulu dua pasangan ini. Keren banget. Terakhir nih, pertanyaan dari aku pribadi ya. Kok Toci punya toko nggak? Toko Toko ada. Memang Toko. ada. Toko jualan. Toko jualan. Toko. Jualan, Toko. toko. Mamanya ada, pamannya ada. Iya. Oke. Kau Jun juga? Enggak. Oh iya. Kita udah identik banget kalau Chinese tuh harus punya toko gitu. Oh iya benar. Papa tuh punya dulunya. Punya sebetulnya ya. Tapi bangkrut gara-gara bapaknya jatuh. Oh gitu. Jadi ya oke dijualkan lah ya. Iya. Dijual. Tapi Cina Iya. harus punya toko nggak toko. Iya, maksudnya di mindset kita non Cina Ada. itu. Chinese Zaman- nih punya toko kan kok? Kan biasanya harus Ada. punya toko. Haji. Zaman dulu memang ada sih, selalu ada. Kalau di Banjar udah terbagi, selain Chinese-nya juga Arabnya. Arabnya juga harus punya toko di sini. Oh iya, Iya, minimal satu lah. Iya. Minimal satu. Ditambah lagi kolaborasi Arab dagang apa bisnis dengan cara Chinese wah kaya dia Kaya dia. raya. Luar biasa keren. Oke, kita tiba di segmen terakhir. Ini adalah permainan yang wajib untuk bintang tamu yang datang. Jadi Apa aku ini? Ci sama Koko sama Cici wajib menjawab Gaplek. pertanyaan aja. Oh. Kartu ini pertanyaan yang wajib dijawab, terserah cari cara sendiri bagaimana menjawabnya. Jadi Lucu silakan. sekali, apa itu? Iya, silakan pilih 3 pertanyaan. Saya ngukur juga ini kan ada edisi pertemanan, ada edisi random. Kalau memang pertanyaan layak, kita pertanyakan. Pilih masing-masing 2 deh. 2 Ambil, pertanyaan deh. tek itu. Ambil. Saya aja yang lihat pertanyaan. Top. Saya yang lihat. Oh, gitu. Saya bacaan pertanyaan. Yakin abang nggak nipu-nipu? Yakin lah. Oh. Yakin saja. Ambil 2 itu. Ya, Oke, dua. ambil 2. Dah. Oke. Ini random aja atau 2 untuk Cici, 2 untuk Koko? Terserah. Random, monggo. Kalau Oke, ya. Cici mau ucap monggo. Udah aku yang ngatur ya. Baik. Pertanyaan pertama untuk Ko John. Ih, lucu ya. Ada gitu bunyinya. Iya. Ini aku nggak tahu relate atau enggak ya. Siapa orang yang pernah atau sering kamu stalk sosmednya? Kasih lihat fotonya. Ini pertanyaan bener loh. Emang dikata kayak gitu. Emang Siapa dikata kayak orang yang gitu. pernah atau kamu sih kamu stalk sama yang kasih lihat fotonya ada? Mana? Ada. Bagus jawabannya, ada langsung. Namanya itu adalah Mario Airot. Siapa dia? Dia tuh orang yang Traveler yang menggunakan motor sampai keliling dunia. ya. Apakah dia juga sebagai inspiratif atau gitu? Iya, dia Iya. salah satu yang inspirasi kita nih dia namanya Will Story. Oh yes, aku nonton di konten kalian. Kan ada wawancara kan? Ah ya, yang wawancara kami wawancara itu namanya Christian Hansen. Oh itu beda lagi orang, beda orang. Beda, Oh, tapi beda orang. mirip Sama-sama genrenya. dengan Ini- motor keliling Ini orang Indonesia. Oh gitu. Kalau Dan Christian Hansen dia kan keliling boleh. dunia. dunia. Iya, sampai ke luar negeri ya apa. Sampai ini jadi profesinya dia. Mhm. Wah, gimana menghasilkan dari itu tuh gimana? Gitu dia saya belajar sama dia. Ya, juga harus belajar. Kuncinya adalah bikin konten yang bagus, nanti sponsor berdatangan dan dia tuh udah sponsorinya udah permanen. Oh. Jadi kelilingnya tuh udah plus sponsor, udah dapat income juga dari itu. Wuh, impian. Mantap. Harus cari lagi. Oke, next question untuk Cipala, Cipala. Ciriang. Pertanyaannya adalah, apa kebohongan teman kamu yang udah kamu tahu? Apa? Kebohongan apa? Ada teman yang akrab yang kebohongannya kamu tahu nggak gitu?
Gak tahu ya, sejak traveling sih. Iya, berteman dengan siapa lagi kok kalian sehari-hari berdua aja? Soalnya kemana-mana dari di Pontianak, dari semenjak pacaran berdua terus kemana-mananya. Oke, udah agak Jadi relate. kalau ada ketemu orang pun kita kerja. Misalnya kayak kita prospek asuransi lah, iya, apalah gitu. Semuanya hubungannya dengan urusan bisnis lah ya. Iya. Kerjaan lah ya. Iya. Nggak ada lagi yang kayak teman nongkrong atau apa. Hilang Pak, mau nggak bisa nongkrong lagi. Teman nongkrong ada, cuma paling bahasnya bisnis sih biasanya. Iya, pasti ada urusan ini gimana nih? Cuannya Iya. gimana nih? Cuannya di mana nih gitu. Iya, pasti nanyanya gitu. Oke, akhirnya ya udah nggak tahu lagi. Iya, habis itu keliling Indonesia ya nggak punya teman. Iya, udah jalan ini berapa yang kalian berdua melulu yang nggak ada teman nih? 2 tahun, 3 tahun lah ya. Iya. Ya, sejak pertama mulai ya. Udah susah. Memang teman tuh sekedar hai Ya udah, iya, lewat lagi. Iya, jadi- Setelah ini dia nggak di sini lagi, kesana lagi. Iya, jauh lagi. jadi tiap hari tuh teman Iya. baru kita. Teman baru. Iya benar, ini momentum lah ya. Oke, nice. Oke, next question untuk Coach John. Apa itu? Siapa di antara aku anggap ini kan pemain ini maksudnya banyak kan obrolan kita ini banyak orangnya. Ya. Tapi karena ini jawab kalian berdua, siapa di antara kalian berdua aku ganti kayak gitu. Oke. Siapa di antara kalian berdua yang paling hitungan soal uang? Oh saya. Oh, gitu ya. Kalau tadi itu tak jalan, Oh. mati kita. Bagaimana? Apakah itu dengan apa di atas kertas coret-coret? Oh, Iya, dia Oh. semuanya hitung. Ada Di-prepare kan? kalkulator apa semua lengkap. Budget. Budget tiap Di-budgeting. harian. Hari ini pengeluarannya apa aja, dia pasti catat. Jadi biar ada angka. Dulu contoh bilang backpacker tuh dulu agak mahal. Sekarang lebih murah. Murahnya berapa? Saya butuh angka. Oh, oke. Ada ukuran pastinya ya. Ya. Nah, makan sekian apa sekian tuh udah. Benar Iya. sekali. Parkir gue hitung di sini. BBM Jelas. Sama. Semua dari hal kecil, dari parkir, dari semua itu kita hitung lengkap. Oke, nice. Jadi biar kita tahu harian itu pengeluaran berapa gitu. Semua ilmunya kepake. Ilmu keuangannya Iya. kepake jadinya kan. Kepake. Iya. Tak gitu mati Pak tengah Oh, jalan iya. gitu Pak. Oke, last question nih. Ini boleh dijawab oleh Koko sama Cici. Hal atau kejadian teraneh apa yang pernah kamu mimpiin? Waduh, mimpiin lagi. Mimpiin. Mimpi ya beb. Hal atau kejadian teraneh apa yang pernah kalian mimpikan lah, terserah salah satunya. Mimpi buruk paling juga pernah mimpi tenggelam, Kau mimpi sih wajar. dikejar hantu. Oh, kayak pernah. gitu-gitu ya? Iya, yang sandar-sandar. Nah, selama di perjalanan ada mimpi aneh-aneh nggak? Tidurnya terlalu nyenyak malah. Terlalunya karena memang Karena lelah. kecapean. Capek banget. Sejak banget tuh. dulu sebelum traveling tuh kadang kita kan tidur agak insomnia tuh. susah Tadi tidur, susah tidur gitu kan. Iya, Sejak kayak traveling, subuh. tidur kayak orang mati. Enak banget tidurnya ya. Iya. Boom, mati. Jam 10 udah ngantuk. Coba oke, dulu oke. sebelum traveling kan setiap hari tidurnya subuh jam 2, jam 3 gitu. Soalnya sejak traveling tuh otak kita tuh dipaksa untuk berpikir Iya, Iya, keras. bekerja. Oh gitu malahan lah. Kami dipaksa untuk menghafal jalan. Mengenal jalan. Iya. Apa namanya belok-belok. Mana hotelku ya hilang kemana. Ini jalurnya kalau balik hotel kemana ya jalannya. Hafal itu semua. Lalu hafal Oke. nama sungai, hafal Iya. nama semuanya. Artinya ada effort lebih untuk mendapatkan keasikan itu tadi. Ada Nah. upaya lagi, upaya itu. Menghafal. Akhirnya tambah pinter lah kita di Tambah kita. pinter. Iya. Makin lebih banyak tambah informasi lah yang mereka pengetahuan lah, dapatkan. iya. Iya, bener banget. Bisa kasih materi yang gede atau luar biasa, ini sederhana sekali. Sederhana sekali, anggap ini itu. kenang-kenangan kalian. Wih, minyak Iya. kuyang. Ini pimret kami yang kasih kan. Wih. Karena memang kalian lagi di perjalanan, kalau besar-besar makan tempat kan. Oke. Kecil dulu lah. Wih. Nah, ini ada karikatur. Wih, lucu Boleh foto dong? sekali. Mukanya mirip lah gitu. Lucu Foto-foto sekali. lah. Pinter yang bikin nih. Foto lah. Oke, menyenangkan sekali, tepuk tangan untuk kalian berdua. Jangan lupa follow semua akun media sosialnya Poros Kalimantan. Kita situs berita ada poroskalimantan.com, TikTok, Twitter, apa lagi, Instagram, dan lainnya lah. Dan jangan lupa juga, ya teman-teman yang memang belum, kalau sudah ya pasti udah tahu sama Jajago. Jalan-jalan gokil nih, Jajago. YouTube-nya Jajago kayak gitu ya. Iya, Jajago keliling Indonesia. Jajago ke Indonesia, dan juga follow Instagram mereka. Bagi yang belum, bagi yang sudah ya inilah, mereka sudah sampai ke sini gitu. Oke, terima kasih, dengan ini saya pamit. Saya Ananda Bernanwar. Saya Kojon. Dan saya Ceriana. Selamat bertemu lagi. Dadah. Dadah.